Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beta yakin dan percaya bahwa ini malam ketong ada, ketong hidup dan ketong boleh bergerak sampai ini saat bukan karena ketong kemampuan, tapi karena penyataan Tuhan yang sone pernah habis dalam kehidupan ketong. Mari ketong angkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Baik, kita angkat pujian sekali lagi yang mengatakan ku nyanyi haleluya. Percayakan
ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu. Kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, mari Engkau tuntun sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami, harapan kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbanan
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, ketong sudah pernah namanya lepas dari dosa. Maka itu mari ketong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat di dalam-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam kehidupan kami sering menyakiti hati orang-orang terdekat kami, terlebih hati manis-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan kami, agar kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat sebuah pujian yang mengatakan seperti rusa rindu. Shalom kawan-kawan muda.
semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas karunia dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus, boleh hadir di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah boleh mengajari kami akan maksud dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga, memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pemuda pada saat ini terpilih dari Amsal pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 di bawah perikop tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Shalom kawan-kawan muda semua. Kawan-kawan, perkenalkan beta punya nama Ivana Tungga. Sekarang ada sementara di semester akhir dan beta kuliah di Fakultas Teologi UKW Kupang. Mengawali renungan hari ini ada satu cerita menarik yang saya rasa bisa saya bagikan di sini untuk menjadi pembuka bagi renungan singkat ini. Kawan-kawan, ketika saya tadi bilang bahwa saya kuliah teologi, apa yang ada dalam pikiran kawan-kawan semua? Beberapa waktu yang lalu dalam masa social distancing ini, kami mahasiswa di komunitas teologi sempat dihebohkan oleh sebuah meme yang disebarkan di sosial media. Dalam meme itu ada dua gambar Patrick yang main di SpongeBob tuh kawan-kawan. Yang disusun jadi ada dua gambar Patrick, gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Jadi gambar yang pertama ada tulisan bilang begini. Sebelum kuliah teologi pikir, kuliah teologi itu gampang. Paling cuma hafal ayat Alkitab sah. Terus di bagian bawah ada tulisan, sesudah jadi mahasiswa teologi, lalu dong list semua daftar mata kuliah di Fakultas Teologi yang ternyata bukan cuma baca Alkitab dan hafal Alkitab saja. Sejarah gereja, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, teologi kontekstual, dogmatika, pembangunan jemaat, misiologi, sejarah gereja di Asia, sejarah kekristenan di dunia, dan banyak mata kuliah lainnya yang bukan cuma baca dan hafal Alkitab saja. Waktu meme ini menyebar di kalangan kami mahasiswa teologi, banyak teman-teman yang berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka juga berpikir demikian sebelum dan sesudah berkuliah teologi. Tidak hanya itu saja, banyak juga dari kami yang berbagi tentang bagaimana pendapat orang-orang lain ketika kami memberitahu bahwa kami berkuliah teologi. Salah satu pengalaman yang saya miliki dan masih saya ingat sampai hari ini terjadi ketika saya dan mama saya sedang menunggu adik saya di ruang tunggu ketika dia sedang operasi. Waktu itu ada semacam sedikit daging kecil yang tumbuh di kelopak mata adik saya, sehingga dia harus menjalani operasi kecil untuk memotong daging itu karena sedikit mengganggu. Saya dan mama menunggu di ruang tunggu bersama dengan seorang oma yang juga sedang menunggu suaminya yang sedang dioperasi. Mama dan si oma ini bercakap-cakap. Lalu oma tanya, kakak Nona sekarang kuliah kok? Mama jawab, iya. Oma tanya, kuliah di mana?
Mama jawab, di Unkris Oma. Oma tanya, jurusan apa? Mama jawab, jurusan teologi. Lalu dengan santai dan penuh tawa Oma menjawab kepada Mama, oh baik, gampang sa, asal su biasa mengajar sekolah minggu. Bayangkan kawan-kawan betapa sakit hatinya saya dan ibu saya mendengar hal itu. Kawan-kawan muda semua, pengalaman seperti ini nyatanya bukan hanya dialami oleh saya, tetapi juga dialami oleh banyak teman-teman lainnya yang berkuliah teologi. Sebelum berkuliah di teologi kami beranggapan bahwa kuliah teologi itu hanya baca Alkitab, pokoknya hanya baca Alkitab, belajar Alkitab sah. Tapi ternyata belajar teologi itu memang mempelajari Alkitab, tetapi juga mempelajari banyak hal lainnya. Pemahaman kami sebelum berkuliah teologi dan anggapan orang-orang terhadap kami yang berkuliah teologi sesungguhnya menunjukkan sebuah paham yang dimiliki oleh banyak sekali orang mengenai kekristenan secara umum. Ternyata banyak dari kita yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen adalah membaca Alkitab saja, titik. Menghafal ayat saja, titik. Bergereja saja, titik. Setelah berkuliah selama beberapa tahun ini, saya tiba pada satu kesadaran bahwa menjadi Kristen memang membaca Alkitab, memang menghafal ayat, memang bergereja. Tetapi menjadi Kristen bukan hanya tentang itu saja. Menjadi orang Kristen adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghidupi takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu belajar teologi bukan hanya belajar Alkitab, tetapi belajar tentang banyak aspek-aspek lainnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Pekerjaan, filsafat, relasi dengan sesama, dogmatika, manajemen konflik, tapi juga sejarah gereja. Ada banyak hal yang harus dipelajari karena kita menjadi Kristen bukan hanya ketika kita membaca Alkitab atau ketika kita bergereja saja. Menjadi Kristen adalah keseluruhan kehidupan kita hari lepas hari, bukan hari Minggu saja. Kawan-kawan muda semua, Kitab Amsal yang menjadi bahan renungan hari ini adalah sebuah kitab yang dengan sangat apik menunjukkan apa yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Kitab Amsal berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amsal 10 ayat 26. Bukankah semua amsal-amsal ini berbicara mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Tetapi kawan-kawan, kitab Amsal yang kita miliki ini mempunyai perbedaan mendasar dengan banyak ucapan-ucapan bijak lainnya yang bisa kita temukan dengan mudahnya di luar sana. Kitab Amsal memberikan kepada kita wejangan mengenai bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan pada takut akan Tuhan. Keseluruhan kitab Amsal sesungguhnya berbicara mengenai bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan takut akan Tuhan. Bagaimana mewujudkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Takut akan Tuhan adalah dasar dari hikmat dalam kehidupan orang percaya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang tadi telah kita baca bersama berisi tentang tujuan dari amsal-amsal yang dituliskan dalam kitab ini. Untuk mengerti hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, untuk memberikan kecerdasan, untuk mengerti amsal dan ibarat. Kawan-kawan, kalau kita perhatikan dengan baik-baik dan sangat seksama, tujuan kitab Amsal ini sesungguhnya dapat dirangkumkan menjadi satu kalimat. Belajar untuk memperoleh hikmat yang dilandasi takut akan Tuhan. Belajar untuk memperoleh hikmat yang dilandasi takut akan Tuhan. Kawan-kawan muda semua,
Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang dengan jelas menunjukkan penghargaan yang tinggi atas proses belajar. Anak-anak harus belajar dari orang tua. Orang-orang yang kurang berhikmat harus terus belajar agar mendapatkan hikmat. Hikmat adalah dialektika antara takut akan Tuhan dengan semangat belajar yang tinggi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin kita pahami ini dengan baik. Hikmat adalah dialektika, adalah dialog antara takut akan Tuhan dengan semangat belajar yang tinggi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Takut akan Tuhan sebagai dasar dari hikmat berarti bahwa kita melandaskan seluruh kehidupan kita hari lepas hari pada rasa takut, kagum, hormat, kasih yang meluap-luap pada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kehormatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Hidup dapat menjadi sulit, hidup dapat menjadi penuh tantangan. Putus dengan pacar, selalu salah paham dengan orang tua, sonde baku cocok dengan saudara, sonde ada kawan yang bisa jadi tempat bersandar, pekerjaan terlalu berat dan membosankan, ekonomi susah, COVID-19, belum wisuda, penelitian setengah mati, belum dapat kerja. Mari kita tarik napas sejenak, hembuskan, lalu bilang pi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kehormatan yang Tuhan berikan pi beta untuk menjalani semua ini. Terima kasih Tuhan, dalam hidup yang singkat ini, beta diizinkan mengalami banyak sekali tantangan yang memberi warna pada kehidupan. Dengan rasa takut akan Tuhan, kita jadi lebih mengapresiasi kehidupan sebagai kesempatan yang amat berharga untuk kita syukuri. Tetapi kawan-kawan semua, takut akan Tuhan tidak dapat berjalan sendiri tanpa semangat belajar yang tinggi. Apa yang dimaksud di sini adalah bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita tidak perlu menjadi yang paling pintar. Tetapi kita tidak boleh tidak memiliki semangat belajar. Belajar punya pengertian yang sangat luas. Setiap kali kita melakukan kesalahan dan kita belajar dari kesalahan itu, maka kita sedang belajar. Setiap kali kita berusaha mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita, maka kita sedang belajar. Setiap kali kita menjadi lebih baik, maka kita sedang belajar. Di ruang-ruang kelas ketika kita berkuliah atau bersekolah dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami setiap materi, setiap pelajaran yang diberikan, maka kita sedang belajar. Tapi harus diingat bahwa belajar tidak boleh berjalan sendiri tanpa takut akan Tuhan. Sama halnya seperti kita tidak bisa mengatakan kita takut akan Tuhan tapi kita tidak belajar. Dalam semangat belajar yang dilandasi takut akan Tuhan, kita akan dibuat semakin kagum akan kemahakuasaannya di dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah dokumenter di Netflix tentang hewan-hewan di laut lepas. Saya sangat kagum karena ada begitu banyak keanekaragaman hewan-hewan di laut, mulai dari ikan-ikan yang paling kecil, binatang-binatang laut yang paling kecil seperti plankton, dan yang paling besar seperti paus, dan dengan keindahan laut yang begitu indahnya. Setelah menonton dokumenter tersebut, saya rasa-rasanya ingin berdoa pada Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan karena sucipta alam yang begini indah. Semakin kita belajar, semakin kita dibuat kagum oleh Sang Pencipta. Ketika kita telah memiliki semangat belajar yang dilandasi takut akan Tuhan, hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan inilah yang dibicarakan ayat demi ayat dalam kitab Amsal. Kehidupan kita sehari-hari adalah proses belajar dan refleksi tiada akhir yang terjadi terus-menerus hingga kita mengakhiri ziarah kehidupan kita di dunia ini. Proses belajar dan refleksi ini harus menghasilkan tindakan dalam kehidupan setiap hari. Hari ini salah, refleksi, besok tidak buat salah lagi. Sederhananya seperti itu. Kawan-kawan, kitab Amsal ini sangat indah, memuat kekayaan teologis yang luar biasa dari kehidupan sehari-hari sebagai orang yang takut akan Tuhan.
Ingat, Tuhan tidak hanya ditemui dalam mujizat yang sekali-kali terjadi. Tuhan tidak hanya ditemui dalam badai yang sekali-kali terjadi. Tuhan selalu kita temui dalam aktivitas setiap hari. Ketika berjalan, makan, minum, belajar di kampus, bercerita dengan teman, berinteraksi dengan kawan-kawan. Dalam matematika, fisika, biologi, filsafat, komunikasi, hukum, politik, administrasi, pertanian, peternakan, kedokteran. Belajarlah kawan-kawan muda, belajarlah sebanyak mungkin. Tapi ingat, landasilah semuanya pada takut akan Tuhan dan lakukanlah apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan melakukan itu semua, kita semua sedang berteologi. Semoga kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang Kristen. Amin. Teman-teman, ketong sudah habis membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya ini firman Tuhan sondela begitu saja dari kehidupan, supaya ketong boleh lakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu, imam ketong akan bersyafaat dan kita akan sama-sama menaikkan beban doa, yaitu yang pertama, bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Yang kedua, berdoa untuk pemuda dalam setiap program kerja, baik tingkat jemaat dan rayon, yaitu dari rayon 1 sampai rayon 8. Yang ketiga, berdoa untuk pemuda, baik untuk orang tua, kesehatan, yang ulang tahun, yang sudah bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, dan yang seterusnya. Ya, dan yang keempat, berdoa untuk gereja Silo, baik pendeta, majelis, dan semua jemaat. Yang kelima, berdoa untuk bangsa dan negara, terkhususnya untuk wabah COVID-19. Baik, doa pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Ivana Tunggal. Untuk itu, mari kita mengangkat sebuah pujian, Mencari Wajah-Mu. Bersujud
Ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau Tuhan, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kawan-kawan muda semua, mari kita satu hati dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami begitu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami, setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, untuk boleh dapat terus belajar dalam segala situasi dan tantangan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa meskipun di tengah pandemi yang sama-sama sedang kami hadapi saat ini, kami boleh diberikan hikmat untuk boleh dapat menggunakan segala kemampuan yang kami miliki, sehingga pada saat kesempatan ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama, memuji, membesarkan nama-Mu, dan bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau boleh menolong kami sebagai orang-orang muda, sehingga kami boleh diberkati dengan hikmat, dengan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami boleh terus menjadi orang muda yang mau terus belajar setiap hari, menjadi orang muda yang takut akan Tuhan, dan setiap hari kami boleh terus berefleksi akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah yang pada saat ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kawan-kawan pemuda yang sudah bekerja dengan keras agar ibadah pada malam hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih ya Tuhan karena tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga meskipun kami berada jauh satu dengan yang lainnya, tetapi pada kesempatan ini kami boleh dapat satu hati bersama-sama beribadah di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga meskipun di tengah pandemi ini, ketika kami berjarak satu dengan yang lainnya, kami tetap sehati untuk menggumuli pelayanan pemuda di tempat ini, sehingga kami boleh terus berubah dan dibaharui di dalam pembaharuan oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa bagi badan pengurus pemuda Silo ya Tuhan. Engkau tetap menolong dan berkati, sehingga pelayanan pemuda di tengah masa-masa pandemi seperti ini boleh dapat berjalan dengan lancar dan penuh tuntunan oleh Roh Kudus. Setiap program-program yang dijalankan selama masa-masa ini, Engkau tetap menolong dan memberkati, sehingga boleh berjalan dengan sebaik mungkin. Lebih daripada itu ya Tuhan, berkatilah kami sehingga pemuda ini kami boleh dididik dan diajar untuk menjadi orang-orang muda yang mengasihi sesama kami, yang mau melihat keluar dari lingkungan kami akan teman-teman kami yang sedang mengalami kesulitan, sehingga kami pun boleh dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit seperti ini, banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja.
banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala kami ya Tuhan, yang kami rindu untuk mendengar jawabannya daripada-Mu. Dalam pergumulan kami mencari jawab atas banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kami, dalam persekutuan kami sebagai sebuah gereja. Kami mohon Engkau tetap menolong kami, sehingga kami boleh dapat mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju dan terarah pada-Mu, sehingga di masa-masa sulit seperti ini, persekutuan kami tidak menjadi hancur dan renggang, tetapi hanya oleh kuasa darah-Mu, Engkau tetap mempersatukan kami, sehingga gereja kami boleh dapat menjadi sebuah komunitas orang-orang yang percaya pada Allah, yang saling menguatkan satu sama yang lain ya Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari lingkup yang paling luas hingga lingkup yang paling kecil ya Tuhan. Presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, dan bahkan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kami. Biarlah mereka boleh diberikan hikmat yang berasal daripada Engkau saja, agar mereka boleh dapat mengambil keputusan-keputusan publik yang boleh dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin demi kepentingan kemanusiaan. Jika Engkau dapati para pemimpin-pemimpin kami mengambil keputusan dengan tidak mempertimbangkan sebaik mungkin, maka kami berdoa ya Tuhan, Engkau tetap menolong dan memberkati mereka, sehingga dengan dipenuhi oleh hikmat yang berasal daripada Roh-Mu yang kudus, mereka boleh mempertimbangkan setiap keputusan yang hendak diambil dengan sebaik mungkin ya Tuhan, dan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilandaskan pada kemanusiaan boleh tidak dilakukan ya Tuhan. Engkau memberkati kami dalam masa-masa kami mempersiapkan diri menuju sebuah tatanan normal yang baru di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini, sehingga kami boleh dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang hendak kami ambil dengan sebaik mungkin. Kami boleh dapat memperhatikan setiap himbauan-himbauan yang diberikan oleh gereja maupun pemerintah, sehingga tidak terjadi penyebaran besar-besaran atas virus yang saat ini sedang menyebar ya Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk setiap pergumulan orang-orang muda di jemaat Silo ya Tuhan. Dalam pelayanan, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami tahu di masa-masa sulit seperti ini, banyak dari kami yang mengalami kesulitan. Untuk itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus boleh ada di dalam hati setiap orang-orang muda di tempat ini, sehingga kami boleh dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami boleh dapat memikirkan dengan sebaik mungkin mengenai keputusan-keputusan yang hendak kami ambil di saat situasi sulit seperti ini. Kami yang sedang bersekolah dan sedang menjalani pendidikan, harus menjalani kuliah-kuliah dan sekolah-sekolah secara online, Engkau tetap menolong dan memberkati. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh dapat tetap menjalani semua tantangan ini dengan sebaik mungkin dan hanya bersandar kepadamu saja ya Bapa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, inilah doa dan harapan kami. Kiranya Engkau boleh mendengar semua doa dan harapan kami, dan Engkau jawab hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga, memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya semua berkat yang Tuhan kasih bisa boleh ketong lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk ketong sendiri, tapi untuk orang-orang di ketong sekitar. Oke, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan ada satu sobatku, ada satu sobatku
bersatu di dalam Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan, karena kami boleh selesai ibadah pada malam hari ini dengan keadaan baik. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan, kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.